Halo, kita berjumpa lagi. Saya Tina Kewiartati di video yang kedua dari video persediaan, di mana di video ini akan membahas metode penilaian persediaan cost method average. Seperti yang telah dibahas di video sebelumnya, metode average disebut juga sebagai metode rata-rata terimbang, di mana metode average membagi biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan unit yang ada. Berarti total nilai rupiah dibagi dengan unit yang ada setiap kali ada mutasi persediaan. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi ada persediaan, mungkin itu persediaan awal atau pembelian pertama, kemudian ada persediaan dengan pembelian yang berikutnya, di mana nilainya yang beda. Untuk membedakan nilai itu, maka yang atas, yang pembelian pertama di warna kuning, anggap aja misalnya dia dibeli Rp100 per unit, sedangkan pembelian kedua untuk pembedaan rupiahnya, anggap aja ini dibeli Rp120 per unit dengan warna biru. Maka untuk metode average, dia tidak akan mempedulikan ini 100 atau 120, tapi nanti akan di rata-rata. Jadi nilainya akan di rata-rata dengan unit yang tersedia. Kemudian kalau dijual, ya dikalikan, untuk harga pokok dikalikan dengan hasil rata-rata itu. Nilai persediaan juga unit akan dikalikan dengan nilai rata-rata terakhir yang ada. Nah, untuk metode average ini akan dihitung dengan metode perpetual, jadi average perpetual, di mana perpetual ini sebenarnya metode pencatatan yang akan mencatat penjualan pembelian secara langsung dalam akun persediaan, di mana setiap kali ada pembelian, setiap kali ada penjualan, dia akan mencatat secara langsung di akun persediaan. Jadi setiap kali ada perubahan akan tercatat langsung oleh metode perpetual seperti yang ada dijelaskan di video sebelumnya. Sedangkan metode pencatatan periodik itu akan dihitung pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Jadi dia akan menghitung persediaannya pada akhir periode, makanya disebut periodik. Nah, ini adalah metode pencatatan, namun akan mempengaruhi cara penilaian persediaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat soal. Nah, ini adalah soal untuk membahas metode average baik perpetual maupun periodik. Nah, kita akan lihat dulu soalnya. Berikut ini adalah data persediaan, pembelian dan penjualan selama Agustus, di mana persediaan awal bulan yang ada di awal Agustus adalah 200 unit dengan biaya per unitnya 400. Kita sebut biaya per unit karena itu adalah biaya perolehannya atau harga per unit, harga beli per unitnya. Kemudian selama bulan Agustus terjadi pembelian, yaitu pada tanggal 10. Ini adalah pembelian yang pertama kali di bulan Agustus, 400 unit dengan harga 450. Kemudian kita beli lagi 20 Agustus 200 unit dengan harga belinya 475 atau biaya per unitnya, harga belinya itu 475 per unit. 30 Agustus beli lagi, jadi pembelian yang ketiga 50 unit dengan biaya per unit atau harga beli per unitnya adalah Rp500. Di bulan Agustus terjadi penjualan, yaitu pada tanggal 5 sebanyak 50 unit, kemudian tanggal 15 sebanyak 400 unit, kemudian tanggal 25 sebanyak 100 unit. Nah, penjualan ini baik tanggal 5 maupun 15 maupun 25 itu dijual dengan harga jual 750 per unit. Jadi harga jual itu adalah harga sudah plus laba, sedangkan yang di sini adalah harga belinya atau harga pokoknya. Oke. Nah, kita akan membahas dengan metode perpetual, average metode perpetual, yaitu
perubahan atau mutasi persediaan langsung dicatat, walau itu pembelian maupun penjualan langsung dicatat di akun persediaan. Artinya setiap perubahan akan selalu dicatat. Nah, untuk menjawab soal itu saya akan menggunakan Excel. Di sini soalnya sudah ditulis ulang tapi diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, di sini selama Agustus, 1 Agustus persediaan awalnya, kemudian ada penjualan, ada pembelian, di mana tanggalnya sudah diurutkan. Kalau tadi di PPT itu berdasarkan kegiatan pembelian dan kegiatan penjualan. Nah, untuk menjawab perpetual ini kita harus berdasarkan tanggal, karena mutasinya dicatat secara kronologis, yaitu berdasarkan tanggal. Oke. Nah, ini kita akan mencoba menjawab metode perpetual di kertas kerjanya. Kertas kerja perpetual adalah terdiri dari kolom-kolom ini, di mana ada kolom tanggal, kolom keterangan boleh dipakai boleh tidak, ada kolom pembelian ini untuk mencatat barang masuk yang terdiri dari unit, harga beli per unit atau biaya per unit, jumlah merupakan kuantitas dikali biaya per unit. Kemudian ini harga pokok adalah barang yang keluar dijual, terdiri dari kolom kuantitas sama ya dengan biaya per unit, jumlah adalah kuantitas dikali biaya per unit. Kemudian ini adalah saldo persediaan, artinya persediaan yang sisa atau yang ada di perusahaan, terdiri dari 3 kolom juga, kuantitas, biaya per unit, dan jumlah, di mana merupakan kuantitas dikali biaya per unit. Kita akan mulai di sini soal tanggal yang pertama, tanggal 1 Agustus itu ada persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga 400. Maka kita akan catat di sini tanggal 1. Nah, keterangannya adalah persediaan awal. Kemudian karena ini persediaan awal, bukan barang masuk atau barang keluar, karena sudah ada di perusahaan, maka langsung masuk di kolom saldo persediaan. Kita akan pindahkan 200, biaya per unitnya adalah 400, maka jumlahnya merupakan kolom kuantitas dikalikan biaya per unit. Oke, kemudian kita akan ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 5. Terjadi penjualan, artinya barang keluar sebanyak 50. Nah, kita akan catat dulu tanggalnya, 5 Agustus. Kemudian keterangannya adalah penjualan. Nah, karena barang keluar, maka dimasukkan di kolom harga pokok penjualan. Disebut harga pokok penjualan karena yang di sini bukan harga jual, tapi memakai harga pokoknya atau harga belinya atau biaya per unitnya. Nah, berapa yang terjual? 50. Untuk harga kita akan ambil di saldo yang terakhir. Di sini 400. Jadi hati-hati, jangan lihat soal tapi lihat saldo terakhir. Di sini ada 400, maka kita akan pindahkan ke sini 400, di mana 400 itu adalah diambil dari sini. Kemudian ini dikalikan. Nah, artinya sekarang saldo yang tadi 200 kan sudah dijual 50. Berarti tinggal sisanya 150, yaitu dari 200 dikurangi 50. Harga tetap 400 ya. Maka ini tinggal dikalikan. Oke. Kemudian tanggal berikutnya yaitu tanggal 10 Agustus terjadi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 450. Harganya beda. Maka ini harus dirata-rata. Oke, kita lihat caranya. Di sini adalah tanggal 10 Agustus. Kita akan catat sebagai pembelian. Nah, catatnya di kolom pembelian karena itu barang masuk. Kita catat 400 unit dengan harga 450, maka nilainya merupakan dikalikan kolom kuantitas dengan kolom biaya per unitnya. Oke. Kemudian kita akan menambahkan. Nah, barang kita kan terakhir kondisinya berjumlah 150, terus kita beli lagi berarti bertambah dong nilainya. Jumlah kuantitasnya bertambah. Jadi di sini adalah 150 ditambah dengan pembeliannya 400,
maka terjadi 550. Tapi nilainya bukan 400 loh, nilainya berapa? Ada 400, ada 450. Nah, ini akan dirata-rata. Maka untuk merata-rata kita akan menambah kolom jumlah yang ada di saldo persediaan dengan kolom jumlah yang ada di kolom pembelian. Oke, kita lihat di sini di saldo persediaan kolom jumlahnya yang terakhir adalah 60.000 ditambah dengan pembelian tadi berapa di kolom jumlahnya 180.000, maka 240.000. Nah, di rata-rata dengan cara 240 dibagi dengan unit yang ada yaitu 550. Maka sekarang biaya per unitnya bukan 400 lagi tapi 436,36. Jadi nanti tak terjual memakai saldo ini. Oke. Tanggal berikutnya tanggal 15 Agustus terjadi penjualan sebanyak 400. Oke, kita catat di sini 15 Agustus penjualan. Karena ini penjualan jangan di kolom pembelian tapi di kolom harga pokok. Oke, kita taruh angkanya 400. Nah, harganya jangan pakai 400, jangan pakai 450 tapi pakai biaya rata-rata terakhir di kolom saldo persediaan berapa? Yaitu sebesar 436,36. Oke, kita kalikan jumlahnya. Kolom kuantitas 400 dikalikan dengan biaya per unitnya 436,36. Nah, maka dalam saldo persediaan sisanya 550 dijual 400. Maka sisa 150 yaitu 550 dikurangi 400. Harganya sama dengan yang terakhir. Tinggal kita kalikan. Nah, nih, oke. Kalau di total harga pokok yang terjual ditambah dengan persediaan akhir ini, maka akan sama dengan saldo sebelumnya. Karena saldo sebelumnya ini merupakan barang terjual dengan barang yang belum terjual. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya tanggal 20 terjadi pembelian lagi sebesar 200 unit dengan harga 475. Oke, kita tulis 20 Agustus pembelian karena beli maka masuk di kolom beli yaitu 200 dengan nilai 475. Maka nilainya adalah 200 dikali 475, 95.000. Nah, di saldonya sekali lagi kita akan melakukan rata-rata, yaitu dengan cara unit ditambah unit 150 yang kita punya ditambah dengan pembelian yang terbaru 200, maka terdapat 350 unit. Jangan dipakai harga sebelumnya karena ini terjadi perubahan harga di mana ada barang masuk dengan nilai baru sebesar 475. Maka kita akan menjumlah kolom jumlah di saldo persediaan dan kolom jumlah di kolom pembelian. Oke, kita akan lakukan ditambah 65.454,55 ditambah dengan 95.000. Nah, ini. Maka kita akan mencari rata-rata baru yaitu 164,55 dibagi 350. Jadi metode average itu selalu merata-rata di kondisi yang baru. Makanya disebut rata-rata timbangan karena dia mengikuti pergerakan yang berubah. Ada harga baru maka biaya rata-ratanya akan berubah. Oke, kita lihat tanggal berikutnya 25 Agustus terjadi penjualan, masuk ke kolom penjualan, harganya ambil harga yang terakhir ada di saldo karena kita menjual maka ambil kondisi terakhir. Nah, di sini dikalikan kuantitas dengan harganya, sedangkan di sini dikurangin karena 350 ini sudah terjual 100 maka tinggal 250. Kemudian harganya tetap sama, terus kita kalikan.
ini sama jika kita jumlah yang ada di kolom saldo persediaan ditambah dengan jumlah yang ada di kolom harga pokok penjualan, maka akan sama dengan saldo sebelumnya. Oke, kita lanjut dengan tanggal terakhir 30 Agustus terjadi pembelian lagi. Jika terjadi pembelian maka itu ada harga baru, di mana di sini pembeliannya adalah 50 unit dengan harga 500. Maka kita akan isi 30 Agustus pembelian di kolom pembelian ya, kita isinya 50, 500, kemudian kita kalikan. Nah, ini kita jumlah 250 yang kita punya, kita beli lagi 50, jadi barang kita ada 300. Tapi harganya baru karena di sini ada dua harga, 458,44 dengan 500, maka harus dirata-rata. Kalau ada harga baru maka harus dirata-rata. Kalau penjualan memang tidak ada harganya karena dia akan pakai harga jual, dan harga jual tidak masuk di kolom ini. Oke. Nah, ini akan kita rata-rata dengan cara jumlah yang ada di kolom saldo persediaan ditambah dengan jumlah yang ada di kolom pembelian. Kemudian akan kita bagi. Nah, ini. Nah, sudah terakhir, berarti ini adalah kondisi terakhir. Maka jika ditanya persediaan akhirnya berapa, maka kolom terakhir ini merupakan persediaan akhir, yaitu 300 dengan nilai 465,37, maka nilai totalnya adalah sebesar ini. Nah, ini. Oke. Harga pokok jangan ambil yang terakhir, beda ya. Kalau persediaan akhir tuh kondisi terakhirnya, ada tanggal terakhir, tapi itu harga pokok selama bulan Agustus tuh jual berapa, maka kita tinggal total di sini. Kita jual 50, kemudian 400 dan 100, yaitu sebanyak total 550 dengan nilai total HPP-nya adalah juga di kolom jumlah di total semua. Oke. Nah, kalau kita sudah hitung harga pokok penjualan seperti yang di video sebelumnya, kita akan bisa hitung laba kotornya. Penjualan di sini berapa unit yang dijual? 550 dari harga pokok penjualan. Jumlah unit dari penjualan dan harga-harga pokok penjualan itu pasti sama, karena itu yang dijual. Tapi harganya sesuai dengan soal, harganya adalah 750. Maka penjualannya adalah 550 dikali 750. Sedangkan HPP-nya kita tinggal kopas aja di sini. Nah, walaupun sama-sama 550 tapi nilainya beda. Atau ini harga jual, sedangkan ini adalah harga pokok, harga belinya. Dikurangkan, maka kita akan kita jual 400 tapi harga pokoknya 200-an. Nah, di sini ketemu laba kotornya. Sedangkan ini adalah HPP-nya. Nah, ini adalah metode perpetual. Ini boleh ditulis dalam rupiah. Kalau misalnya ini disingkat, misalnya ini jutaan, bisa ditulis dalam jutaan rupiah. Tapi kalau tidak disingkat ya langsung aja ditulis rupiah. Karena di sini saya tidak menyediakan tanda rupiahnya ya. Oke. Jadi di review di sini ulang, maka untuk metode perpetual itu akan dicatat setiap tanggalnya. Nah, di sini kalau ada penjualan, maka dipakai harga pokok dari
nilai rata-rata tertimbang terakhir yang ada di saldo persediaan, yaitu 400. Nah, perlu diingat juga, apabila terjadi pembelian, maka ada harga baru yang masuk. Yang tadinya 400, karena ada pembelian harga baru masuk 450, maka ini harus dirata-rata, yaitu kita menambah kuantitasnya 150 tambah 400 ketemu 550, kemudian kolom jumlah di saldo persediaan ditambah dengan kolom jumlah di kolom pembelian 240, dari itu 60.000 ditambah 180.000. Terus kemudian kita cari rata-ratanya, yaitu 240 dibagi 550, maka kita ketemu rata-rata yang baru, dimana kalau jual akan menggunakan rata-rata yang baru ini. Seperti yang dilihat di sini, untuk penjualan selalu mengambil kondisi terakhir, mengambil rata-rata yang terakhir dihasilkan. Nah, ini waktu pertama 400, waktu penjualan yang pertama itu 400 karena di sini masih 400 di awalnya. Kemudian berubah, maka waktu penjualan yang kedua harganya mengikuti yang terbaru. Nah, ini yang kita hitung tadi di Excel, dipindahkan di PPT ini, diulang. Jadi harga pokok merupakan total dari kolom kuantitas di kolom HPP, harga pokok penjualan dengan jumlahnya juga, dengan persediaan ngambil posisi yang terakhir. Kemudian dari situ kita bisa menghitung laba kotor, penjualan dengan harga jualnya, HPP dengan harga pokoknya, kemudian akan ketemu laba kotornya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke metode periodik, di mana akan dihitung pada akhir periode penyusunan laporan keuangan. Kita akan mencoba di Excel. Nah, ini soalnya sama dengan yang sebelumnya di waktu perpetual, menggunakan soal yang sama, tapi sudah diurut berdasarkan tanggal. Nah, ini sama dengan waktu perpetual ya. Nah, maka untuk average kita tidak melakukan per tanggal lagi, tapi langsung direkap, di mana dibedakan barang masuk dikumpulkan dengan barang masuk, barang luar dikumpulkan dengan barang luar. Barang tersedia untuk dijual itu adalah merupakan barang yang masuk, yaitu di sini berarti persediaan awal dengan pembelian. Barang tersedia dijual itu adalah barang masuk, yaitu saya akan warnain persediaan awal, pembelian. Ini merupakan barang masuk atau barang yang tersedia untuk dijual. Oke, akan saya salin di sini 01 Agustus. Itu kita 200 unit dengan nilai 400. Maka jumlahnya dikalikan, unit dikalikan biaya. Kemudian tanggal 10 Agustus sebesar 400 dengan harga 450, kita akan kalikan juga. Kemudian dilanjutkan tanggal berikutnya, pembelian berikutnya yaitu tanggal 20 Agustus, beli sebenarnya 200 unit dengan harga 475, kita akan kalikan. Terakhir terjadi pembelian tanggal 30 Agustus, yaitu sebesar 50 dengan nilai 500. Dan kita kalikan. Nah, jadi di periodik ini atau fisik kita langsung aja main rekap. Jadi total barang yang masuk atau barang yang tersedia dijual adalah sebesar 850 unit dengan nilai 380. Maka nilai rata-ratanya adalah, kita akan rata-rata, yaitu 380.000
akan dibagi dengan jumlah kuantitas yang ada, yaitu 850 unit. Oke. Maka nilainya akan sebesar ini dibagi ini. Maka nilainya adalah sebesar ini, 447,05. Jadi kita tidak perlu mencari rata-rata setiap kali habis beli, langsung aja rata-rata di akhir, di total semua langsung di rata-rata. Maka kalau ditanya persediaan akhir, kita tahu persediaan akhirnya adalah waktu di perpetual, kita tahu persediaan akhirnya itu sebesar 300, atau kita bisa lihat di sini, beli 200 dijual 50, berarti tinggal 150, beli lagi 400, maka 550, kemudian dijual lagi 400, maka sisa 150, beli lagi 200, maka 350, kemudian dijual lagi 100, maka 250, kemudian beli lagi, maka 300. Oke, atau saya tulis di sini 200 dikurangin 50 ditambah 400 dikurangin 400 juga ditambah 200 dikurangin 100 ditambah 50, 300. Maka persediaan akhirnya adalah 300. Untuk jumlah unit pasti sama. Kalau di perpetualnya 300, maka di periodik pasti sisanya juga 300. Nah, ini tanggal persediaan akhir pasti tanggal akhir bulan ya, 30 Agustus atau 31 Agustus boleh. Nah, ini ada 300. Nah, kita kalikan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah sebesar ini, 447,06. Maka nilai persediaannya adalah 300 dikali 447,06 ini. Nah, ini adalah mencari persediaan akhir. Loh, nilainya kok beda dengan perpetual, apakah salah? Enggak. Kok di perpetual memang rata-ratanya per hari, sehingga menghasilkan 139, 6, 10. Tapi kalau yang periodik di rata-rata pada akhir bulan, sehingga mempunyai nilai rata-rata ini, dikalikan 300 hasilnya ini. Kalau persediaan akhirnya berubah nilainya, maka harga pokoknya juga pasti berubah. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini barang yang terjadi jual dalam rupiah adalah sebesar 380. Sedangkan persediaan akhir adalah sebesar 134.117,65. Maka harga pokok penjualan adalah barang yang tersedia dijual dikurangi barang yang tidak terjual atau persediaan akhir, maka ketemu harga pokok penjualan. Oke, kita akan kurangin. Nah, ini adalah cara pertama, atau kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu dari unitnya. Yang tersedia dijual adalah 850 unit. Kita tahu itu bisa ditotal dari yang orange ini ya, 200 ditambah 400 ditambah 200 ditambah ini. Oke, kita lihat di sini. Nih, atau kita lihat di sini ya, sama 850. Persediaan akhirnya kita sudah tahu jumlahnya 300 unit. Oke, kita isi di sini 300. Maka dikurangin barang yang terjual adalah 550, sama dengan waktu perpetual. Di sini juga 550, tapi nilainya maka 550 dikalikan biaya per unit yang dihitung di periodik, yaitu sebesar 447,06. Ini. Maka hasilnya adalah, nah, ini berbeda ya, berbeda. Kalau sini 245, di sini 240, di sini ada 245, selisih 5.000. Kalau sini selisih 5.000, sini juga selisih 5.000, bisa dilihat deh. Persediaan akhir 139
sedangkan di periodik 134 juga selisih 5.000. Ya karena selisihnya beralih ke harga pokok penjualan. Nah, kita akan hitung penjualannya laba kotor, kita tahu harganya 750, maka jumlahnya adalah 50 ya. Kemudian HPP-nya 550 dengan biaya per unitnya adalah sebesar ini. Nah, kalau ini karena harga rata-ratanya cuma satu, boleh ditulis di sini. Oke, kita kurangin, kalikan, kemudian kita kurangkan. Nah ini, maka hasilnya 166, beda dengan waktu periodik 172 ya, karena harga pokoknya kan berubah gitu ya. Nah, kalau di sini boleh dikalikan, tapi tadi perpetual nggak bisa karena di perpetual harganya itu ada 3 harga, 400, 436, 458 pada saat HPP. Nah ini 400, 436 sama 458. Makanya sih nggak bisa karena dia kan berubah setiap tanggal. Sedangkan untuk periodik itu di rata-rata pada akhir periode, sehingga kita bisa tuliskan di sini nggak apa-apa, sama aja. Nggak dituliskan ya nggak apa-apa kan, jumlahnya ngambil di sini, sama aja. Apakah bisa nilainya sama? Ya tergantung hitungannya, tergantung angkanya ini. Bisa sama, bisa beda, tapi yang penting caranya itu adalah sebagai berikut. Kalau sama atau tidak itu bukan menunjukkan benar atau salahnya, tapi caranya. Kalau yang perpetual itu kita nyatetnya setiap kali, kalau periodik itu pada akhir periode. Nah, ini saya masukkan di dalam PPT sama dari Excel tadi ya, ini dipindahkan ke sini. Jadi ini adalah nilai dari periodik. Oke, silakan berlatih. Dan saya mohon pamit. Sampai ketemu di video berikutnya yang saya akan membahas tentang metode FIFO. Salam sehat selalu. Stay healthy, stay negative. Sampai jumpa.